Assalamualaikum, hai guys, perkenalkan saya Nazwa Ifada Ramadhani. Pada video kali ini saya akan membahas tentang keanekaragaman hayati. Oke, langsung aja ya, kita lihat apa itu pengertian dari keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati biasa juga disebut dengan biodiversitas. Keanekaragaman artinya bermacam-macam atau beragam, sedangkan hayati adalah segala sesuatu yang hidup. Nah, jadi pengertian dari keanekaragaman hayati adalah keseluruhan variasi pada makhluk hidup yang terjadi karena adanya perbedaan warna, ukuran, bentuk, sifat, dan habitat. Makhluk hidup bervariasi atau bermacam-macam itu terjadi karena adanya adaptasi maupun evolusi. Adaptasi itu apa sih? Adaptasi adalah penyesuaian diri terhadap lingkungan yang ada. Nah, sedangkan evolusi adalah perubahan yang terjadi secara lambat hingga memunculnya adanya spesies-spesies yang baru. Oke, selanjutnya ialah tingkat keanekaragaman hayati. Biodiversitas dibagi menjadi 3 tingkat, yaitu keanekaragaman tingkat gen, ada keanekaragaman tingkat spesies, dan yang terakhir ada keanekaragaman tingkat ekosistem. Oke, selanjutnya kita akan membahas tingkat keanekaragaman hayati satu persatu ya, dimulai dari keanekaragaman hayati tingkat gen. Nah, keanekaragaman hayati tingkat gen disebabkan karena adanya variasi gen atau struktur gen dalam suatu spesies makhluk hidup. Tingkat gen ini disebut juga dengan varietas. Sebagai contoh, seperti bunga mawar yang memiliki bermacam-macam warna, seperti warna merah, warna pink, warna ungu, warna putih, padahal masih satu jenis mawar. Contoh lainnya, manusia ada orang yang kulitnya putih, ada yang kulitnya coklat, ada rambutnya keriting, dan ada rambutnya yang lurus. Ada yang matanya sipit, ada yang matanya belok. Walaupun kita satu jenis yang sama, tapi setiap orang punya ciri khasnya masing-masing, punya karakteristiknya masing-masing, yang disebut juga variasi. Jadi gen satu orang dengan orang lainnya itu pasti beda. Bahkan gen kamu dengan orang tua kamu pun juga tidak sepenuhnya sama. Contoh lainnya seperti kucing. Ada kucing Anggora, Persia, kucing hutan. Warna bulunya juga berbeda, bentuknya juga berbeda. Itu ditimbulkan akibat adanya variasi dari gen. Oke, selanjutnya keanekaragaman tingkat spesies. Keanekaragaman ini ditemukan dalam komunitas atau kelompok berbagai spesies makhluk hidup dalam genus atau famili yang sama. Contohnya ada singa, ada harimau, macan tutul, dan kucing. Mereka itu berbeda jenis, habitat, tingkah laku, tapi mereka tergolong dalam satu famili, yaitu famili Felidae. Contoh lainnya ada pohon kelapa, pohon palem, dan pohon aren. Mereka berbeda spesies tapi satu famili, yaitu famili Araceae. Ada juga lengkuas, kunyit, jahe. Mereka berbeda spesies tapi juga satu famili, yaitu Zingiberaceae. Yang terakhir ada keanekaragaman tingkat ekosistem. Keanekaragaman ini diakibat perbedaan letak geografis yang menyebabkan perbedaan iklim. Perbedaan iklim ini menyebabkan perbedaan temperatur, curah hujan, intensitas cahaya, dan lamanya penyinaran. Keanekaragaman ini dibedakan menjadi ekosistem darat dan ekosistem perairan. Nah, pada ekosistem darat ini ada hutan hujan tropis, ada savana yang didominasi oleh rumput, ada padang rumput, ada gurun yaitu curah hujan yang rendah dan tandus. Ada juga hutan gugur, yaitu daerah yang memiliki 4 musim, musim panas, musim semi, gugur, dan dingin. Ada taiga, yaitu daerah antara iklim tropis dan iklim kutub. Yang terakhir, ada tundra, yaitu berada di wilayah suhu sangat rendah seperti benua Antartika. Oke, selanjutnya ekosistem perairan. Ekosistem ini terbagi menjadi ekosistem air tawar dan air laut. Air tawar suhunya rendah, kadar garamnya juga rendah, serta penetrasi cahaya mataharinya juga kurang. Nah, berdasarkan keadaan airnya dibedakan menjadi 2 nih. Ada yang lentik atau tenang seperti danau dan rawa, sedangkan air lotik atau yang mengalir seperti sungai dan air terjun. Nah, sedangkan air laut berdasarkan macamnya dibedakan menjadi laut dalam, terumbu karang, pantai pasir, dan pantai batu. Kadar garam pada air laut juga sangat tinggi dan penetrasi cahayanya juga tinggi. Perbedaan air tawar dan air laut mengakibatkan perbedaan fauna dan flora yang ada di dalamnya juga berbeda. Komponen biotik ekosistemnya ini perairan dibagi menjadi 5 kelompok besar, yaitu ada plankton. Nah, contoh dari plankton adalah fitoplankton. Kemudian ada nekton, contohnya itu ikan dan katak. Lalu ada neuston, contohnya itu adalah tanaman taratai. Selanjutnya ada benthos, contohnya itu udang. Dan yang terakhir ada perifiton, contohnya seperti ganggang dan siput. Oke,
Cukup sekian materi kali ini, semoga kalian cukup memahami apa yang sudah saya sampaikan ya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum.